Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke dalam tadabbur kita di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-41 ya. Kemarin kita telah menyelesaikan atau kita telah mengambil hikmah ya di ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu ya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan hendaklah ya kalian semua beriman ya, kepada bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang kafir pertama ya kepada apa yang telah Allah turunkan tadi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit ya. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Ini ayat 41. Jadi ini adalah ayat lanjutan seruan kepada Bani Israil, di mana sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israil untuk mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi tunaikanlah ya janji kalian kepadaku, maka kata Allah SWT, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi aku akan memberikan atau menunaikan apa yang telah aku janjikan pada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut gitu kan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 41 ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, wa aminu bima anzaltu. Hendaklah kalian beriman terhadap apa yang telah aku turunkan. Jadi menurut yang dimaksud bima anzaltu itu apa? Jadi di sini adalah Allah Subhanahu menyuruh kepada orang Bani Israil ya, pada orang yang ada di Madinah saat itu untuk beriman kepada Al-Qur'an. Gitu kan? Jadi wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, di mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Itu apa? Dalam Al-Qur'an itu dibenarkan tentang Nabi Musa, tentang Taurat, ya, tentang Injil dan kitab-kitab lainnya yang telah Allah turunkan melalui para nabi dan rasul. Di mana itu semua ya, sebagaimana disinggung di dalam ayat sebelumnya itu, diturunkannya nabi dan rasul kepada mereka itu adalah suatu kenikmatan ya, satu kehormatan buat mereka
Makanya kemarin kita singgung bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi seruan kehormatan. Kenapa? Karena tadi ya kemarin bahwa Bani Israel itu adalah anak keturunan para nabi dan rasul gitu kan. Keturunan Yakub, dan dari Yakub itu Allah banyak turunkan para nabi dan rasul. Tentunya ketika ada para nabi dan rasul, Allah turunkan juga kitab-kitab, ya, wahyu-wahyu dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul. Nah, kemudian di sini Allah juga memuliakan mereka, bahwa di dalam Al-Quran itu apa yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasul mereka itu Allah benarkan di dalam Al-Quran itu. Maka kita dapatkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwa mereka itu jika beriman, maka mereka adalah beriman. Kemarin kita ini kan bahwa mereka itu akan mendapatkan dua kebaikan, gitu kan? Kebaikan mereka mengimani Nabi dan Rasul dari kalangan mereka yang sebelumnya, kemudian Allah berikan kebaikan dengan berimannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Allah Subhanahu mengajak kepada kaum Bani Israel saat itu untuk mengimani Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah bagian rangkaian dari risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk petunjuk manusia yang sebelumnya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Karena pada intinya para nabi dan rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah sama. Ya, risalahnya itu sama. Jadi tauhid, risalah itu tauhid. Ya. Risalah untuk mengesakan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Walaupun tentunya dari sisi aspek syariah ada yang berbeda, karena memang disesuaikan dengan kondisinya, ya, zamannya gitu. Kan ada yang Nabi dan Rasul itu diutus hanya untuk kaumnya saja, ada yang untuk diutus untuk seluruh manusia. Nah, terutama yang untuk kaumnya saja itu disesuaikan dengan kondisi kaumnya. Gitu. Tapi kalau sisi keyakinannya itu secara yang intinya itu sama. Ya, sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak ataupun mengarahkan manusia bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi itu yang ini kan. Jadi wa aminu bima anzaltu, ya, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad, musaddiqal lima ma'akum, yang mana ayat ataupun apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi itu yang membenarkan apa yang ada pada kalian gitu kan. Apa yang ada pada kalian, apa yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul dari kaum Bani Israel. Nah, kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jadi wala takunu awwala kafirin bihim. Jadi janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengkafirkan gitu kepada Al-Qur'an. Jadi ini adalah suatu kehormatan gitu kan. Oh, ini kalau dalam jualan apa ya? Pembeli pertama gitu kan. Dengan larisan. Anda adalah nasabah terbaik kami gitu kira-kira ya. Maka di sini ini hidangan maka jangan kau sia-siakan gitu kan. Wala tasaru bi ayat apa? Wala takunu awwala kafirin. Janganlah kalian itu yang pertama kali kafir. Jadi seolah-olah mereka itu ini adalah Anda itu yang pertama gitu kan. Jadi karena di sini mereka itu sebenarnya udah tahu gitu kan. Kalau udah tahu maka janganlah menjadi orang yang mengingkarinya gitu. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan di mana Allah Subhanahu wa taala mendekati ataupun memberikan berkomunikasi dengan kaum Yahudi itu atau kaum Bani Israel saat itu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, nikmat Allah yang telah berikan kepada mereka, dan di situ Allah SWT mengajak dengan lembut, kemudian
sampai dengan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari terhadap kebenaran ini. Gitu kan. Jadi ini, walaupun kita secara kenyataannya gitu kan bahwa mereka itu ya sudah termasuk kitab-kitab yang ada pada mereka itu telah diselewengkan gitu kan. Telah diselewengkan. Banyak yang ayat ya yang menyatakan bahwa dari kaum Bani Israil itu para ulama itu yuharrifuna kalimaan mawadihi. Mereka tuh merubah kalimat-kalimat Allah dari yang sebenarnya, gitu kan. Kemudian mereka merubah dengan bahasa mereka, dengan keinginan mereka, kemudian mereka mengatakan hadhihi min indillah gitu, bahwa ini dari sisi Allah. Jadi sebenarnya bahkan ya, yang terjadinya inhiraf ya, keluarnya pemahaman yang sebenarnya itu karena mereka. Bahkan di satu hadis ya diterangkan bahwa salah satu hancurnya ya, salah satu penyebab hancurnya Bani Israel ya, ataupun umat sebelumnya adalah mereka mengikuti para ulama mereka ya, dan meninggalkan ayat sebenarnya. Jadi kenapa demikian? Karena para ulama mereka telah merubah ayat-ayat Allah dengan dengan persepsi dan keinginan mereka. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Nah kita juga sama nih kalau kita lihat atau kita coba ambil ibroh ya dari kejadian Bani Israil itu sebenarnya terjadi juga, gitu kan? Terjadi juga. Nah kalau kita dari awal atau seumpama dari ayat 40 itu kan sama. Diingatkan tentang nikmat Allah, kemudian diminta untuk menunaikan janji, karena kita juga udah berjanji ya ketika dalam rahim itu untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna gitu kan. Jadi ketika itu kita telah mengikrarkan diri untuk tentang Allah sebagai Rabb kita gitu kan. Nah, qalu bala syahidna. Jadi ini juga sama. Nah, Bani Israil diingatkan tentang janji untuk bahwa di dalam kitab mereka itu telah disebutkan tentang Nabi terakhir, ya, membawa kebenaran, dan di situ mereka diperintahkan untuk mengimaninya, gitu kan, dituntun untuk mengimaninya. Maka ini adalah suatu janji. Jadi ahdi di sini, aufu bi ahdi, menurut para mufasir ini adalah janji untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, untuk bertauhid kepada Allah SWT dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah maka kata Allah, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, ya aku akan tunaikan. Maka dan ayat 41 di sini Allah SWT kembali mengatakan wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur pada ayat Al-Qur'an ini. Karena sudah dikasih tahu, kita sudah dijelaskan. Ya bahkan di ayat lain tuh disebutkan bahwa penjelasan Allah tentang Nabi Muhammad di kitab mereka itu sangat detail gitu. Jadi kalau sampaikan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tuh mengetahui Nabi Muhammad itu mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka kan nanya ke anak tuh tahu persis gitu. Dan baik itu secara fisik maupun secara sifatnya. Itu tahu persis. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Makanya didapatkan ketika Nabi waktu kecil kan ikut ke Abu Thalib ya, karena udah agak gede gitu, udah
sudah usia 9 tahunan atau ya 13 tahunan gitu ya, banyak ada berapa ini. Jadi oleh rahib Yahudi itu tidak boleh terus melanjutkan perjalanan ke Syam. Kalau sekarang itu wilayah semua masuk ke wilayah Lebanon gitu kan, ke daerah Syria gitu. Dihadang, kenapa? Karena mereka tak tahu jika diketahui Yahudi ini. Dan yang datang itu, jadi yang datang itu bukan dari Madinah, dari Mekah gitu kan. Kan Nabi waktu kecil kan di Mekah gitu. Jadi rombongan kafilah dagang dari Mekah. Ya pernah, ini kata ke rombongan Abu Thalib itu, ini jangan dibawa anak ini, udah di sini aja. Gitu kan. Karena takut kalau diketahui orang Yahudi akan dibunuh. Karena Yahudi itu atau Bani Israel itu mereka berharap mereka tuh ini bahwa Nabi terakhir itu dalam golongan mereka. Kalau mungkin waktu itu Nabi dari Madinah masih kemungkinan nih dari Yahudi atau Bani Israel yang ada di Madinah, tapi ini nggak dari Mekah, nggak ada kan di Mekah. Jadi oleh rahib itu nggak boleh lanjut karena takut ini. Dari mana dia tahu bahwa itu akan jadi nabi? Nah itu dia udah tahu. Abu Thalib aja nggak tahu kan? Enggak kan? Nah, keluarganya nggak tahu tuh Nabi Muhammad itu akan jadi nabi. Tahu-tahu nanti ketika dia udah diangkat kan, ketika Nabi memproklamasikan diri sebagai nabi, sebagai rasul, ya baru mereka tahu keluarganya. Nah, kalau ini Yahudi, rahib Yahudi tahu bahwa ini sudah punya tanda-tanda kenabian. Gitu. Jadi ya kalau secara fisik juga Nabi kan ada ya tanda-tanda kenabian ya ada di sininya gitu kan, kemudian nah itu tahu mereka. Jadi di sini ya ketika mereka mengingkari itu sebenarnya telah mengingkari kitab suci mereka gitu kan. Jadi kan di sini wala takunu awwala kafir. Jangan kalian yang menjadi orang yang pertama mengkafirkan ataupun mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad SAW, karena itu sudah tahu. Kemudian selanjutnya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jadi wala ta'tadun anil imani bi ayati wa tasdiqi rasuli bidunya ya wa syahwatiha. Nah, ini. Jadi di sini Allah SWT berfirman, jangan kalian memperjualbelikan bi ayati atas ayat-ayatku. Ya. Jadi di sini maksudnya memperjualbelikan ayat-ayatku samanan qalila dengan harga yang sedikit. Itu maksudnya gimana ya? Dari kalau Ibnu Katsir katakan, jangan ta'tadu anil iman. Jadi janganlah kalian berpaling dari keimanan terhadap ayat-ayatku. Ya. Kemudian kalian juga jangan berpaling untuk tasdik rasuli, membenarkan rasulku. Itu Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Karena bidunya wa syahwatiha. Jadi jangan kau menukar, ya, jangan kau berpaling karena dunia dan syahwatnya. Ya. Kenapa? Fa innaha qalilatun, karena dunia itu sedikit ya. Ya. Jadi itu dikatakan Abdullah ibnu Warok ya. Jadi Abdurrahman bin Zaid bin Zabir dari Yazid ya, mengatakan bahwa maksud daripada wala tashtaru bi ayati adalah kalian jangan menukar ya. Jangan menukar iman kepada Allah Subhanahu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menukar yang harusnya membenarkan Nabi Muhammad SAW dengan dunia dan syahwatnya serta kepentingan dunia. Jadi wala ta'tadu anil imani bi ayati wa tasdiqi rasuli bidunya wa syahwati. Jadi karena kepentingan dunia akhirnya didustakan. Akhirnya ayat Allah yang harusnya diimani dipalingkan. Yang harusnya Rasulullah SAW harus diimani, dibenarkan tentang keberadaannya malah didustakan. Gitu. Jadi ini wala ta'tadu
anil iman. Jadi pengertian wala tastaru, jangan bahasa di ini kan tastaru, jual beli, menjual belikan, artinya menukar gitu kan di situ. Jadi karena dunia itu kecil, ya. Kemudian qalilatun faniyah, gitu kan, kecil dan fana. Ini kadang kan orang mengambil sesuatu tuh karena di situ ada jaminan kesinambungan, ya, melanggengkan gitu kan. Jadi bahwa di sini bahwa dunia itu fana, sesuatu yang fana gitu kan, akan hilang gitu kan, tidak langgeng gitu. Nah itu jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka ataupun melarang mereka wala tashtaru bi ayat. Karena tahu Allah Subhanahu wa taala tuh, mereka tuh dari dulu dari sebelumnya itu melakukan ini. Melakukan kebohongan-kebohongan, menukar ayat Allah dengan dunia. Nah, ini maksud dengan dunia itu apa di sini, gitu kan? Karena mereka tuh apa? Jadi dengan itu mereka tuh sebenarnya mereka tuh dengan kenabian dan kerasulan itu Allah muliakan jadi penguasa. Itu. Nah, zaman Nabi Musa mereka diselamatkan dari Firaun. Ya. Kemudian mereka dikutuk, tersesat di Gunung Tih selama 40 tahun dan mereka mati kecuali orang-orang yang beriman. Yang tersisa hanya 2, dari 12 itu hanya 2, yaitu dari suku Israel dan suku Yehuda. Mereka keluar, lalu diutus seorang raja waktu itu yang memimpin mereka, dan diutus sekalian nabi gitu kan. Dengan siapa? Di situ Allah utus Tolut, ya, jadikan Tolut sebagai raja mereka, dan berhasil mengalahkan Jalut yang menguasai wilayah Palestina, ya. Jadi wilayah Syam saat itu yang menghuni itu karena mereka beriman, gitu. Jadi dengan diutusnya Tolut itu kan mereka ngeluh sebelumnya, gitu kan. Jadi luar biasa. Itu Allah berikan kenikmatan ke Bani Israel. Tapi Bani Israel itu tadi ya, mereka tuh setelah dengan keistimewaan dan nikmat yang Allah berikan pada mereka dengan diutusnya para nabi dan rasul, malah mereka jadi nakal gitu. Mereka doang dan malah ini ya, nah dengan kondisi itu mereka tuh selalu, jadi akhirnya kan kalau anak mah manja, kemudian tadi karena udah ini kan, malah mereka tuh selalu mengikuti hawa nafsu, rewel. Ya. Bahkan nabi-nabi yang selanjutnya seperti nabi-nabi zaman setelahnya itu dibunuh. Mereka itu kan, maka ada yang digergaji dan sebagainya itu oleh mereka. Jadi, luar biasa ya. Termasuk Nabi Isa kan, yang terakhir turun dari Bani Israel. Nabi Isa itu siapa yang menyalib? Siapa yang akan membunuhnya? Yahudi. Itu. Padahal itu dari Bani Israel sendiri. Jadi makanya di sini Allah SWT wala tastaru bi ayati. Jangan engkau menukar ayat-ayatku. Jadi bi ayati samanan qalila, dengan nilai yang sedikit, itu dunia. Nah, dunia yang itu apa? Itu karena mereka tuh pecinta dunia, baik itu harta, kekuasaan, dan pokoknya dunia semua. Sampai sekarang kan kelihatan tuh bagaimana rakusnya. Sampai mereka tuh mematikan nilai rasa kemanusiaan mereka, kebenaran. Makanya jangankan resolusi PBB, jangankan konsesi internasional, para nabi dan rasul aja
Dari kalau mereka dibunuh, dihajar gitu kalau dari sekarang. Makanya prinsip Hamas dari awal-awal tuh gak mau berdamai. Ngapain berdamai gitu? Dengan mereka tuh gak ada perdamaian. Bukan kita gak mau gak mencintai perdamaian, tetapi yang akan diajak damainya saha gitu. Yang gak mungkin mereka taati. Sekarang aja perdamaian 12 hari, belum sehari udah dihajar oleh Libanon kan, padahal Libanon masuk ke dalam perjanjian perdamaian yang digagas Pakistan itu. Itu mah udah cerita lama, kemarin aja kan waktu Oktober belum sehari sama gitu kan, mereka ketika pengungsi balik lagi ke Gaza, kemudian makanan masuk udah dibom lagi kan. Itu mah udah gitu. Tapi kan dengan dalih apa gitu kan, hanya orang mau gitu kan. Ya orang dia mah gitu. Ya, makanya di sini Allah SWT wala tashtaru bi ayati samanan qalil. Jangan kau ganti, jangan kau rubah ayat-ayatku. Ya, jadi maksud ayati di sini adalah Al-Quran, kemudian membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ini aja mereka gede gubris, bukan? Padahal di sini Allah SWT kan langsung mengingatkan mereka tentang ini. Kamu tuh sudah aku berikan banyak kenikmatan. Ya. Udah ini. Jadi mereka tuh dengan di Nabi Rasul itu membuat mereka itu sebenarnya mulia. Membuat mereka itu mendapatkan rahasia hidup gitu kan. Tapi di balik itu ternyata mereka gak mau itu semua dimiliki oleh yang lain. Hanya untuk mereka sendiri. Mereka pengen dalam ayat ini katakan wala tajidanna akhrasan nasi ala hayatin minal ladina Yahud. Kalian tidak akan mendapatkan makhluk atau manusia yang paling rakus. Ya, itu Yahudi. Itu. Jadi ini. Jadi yang paling asyaddan nasi ala hayat gitu kan, yang paling sangat cinta ataupun sangat rakus terhadap kehidupan Yahudi. Kemudian wa minal ladzina asyraku. Nah, setelah Yahudi baru orang musyrik. Jadi ya. Tapi kenapa ketika dibawa ke masa sekarang, kenapa Amerika betul-betul bela? Ya maksudnya bela duitnya. Iya. Apakah mereka ingin menjadi Yahudi atau Yahudi? Kata pandemi apa sih? Kenapa sih emang apa sih orang Yahudi itu? Iya. Sehingga mereka ya gitu gitu. Iya. Itu ibarat ini kalau kita punya peliharaan. Iya. Selain di balik Amerika tuh ada Yahudi gitu kan, Paman Sam. Kemudian mereka juga sudah jadi ternak Yahudi. Namanya ternak itu kan kumahanu ngangon tuh kumahanu ini. Dan itu ada di dalam di dalam protokol Yahudi. Jadi mereka tuh punya ternak. Jadi selain Yahudi itu ternak. Disebut dengan juga ternak. Goyim apa namanya itu. Jadi mereka tuh alhamdulillah waktu zaman kuliah itu saya dapat dosen yang luar biasa dan beliau itu mengumpulkan nas-nas atau teks-teks rahasia Yahudi itu. Baik itu yang masih bahasa mereka, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan beliau sendiri menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam beberapa waktu. Itu di situ memang disebutkan bahwa di luar Yahudi itu ternak. Makanya kita dapatkan dalam sejarah itu beberapa pemimpin dunia itu yang membela mereka, yang akhirnya mereka bunuh. Karena ternak mereka itu ketika dia besar
yang nantinya dikhawatirkan mengganggu mereka bunuh. Ini juga sama. Jadi seperti mereka itu kenapa ya? Itu udah jelas ya. Karena dia tuh ternak. Termasuk di Indonesia. Di seluruh dunia tuh mereka punya ternak. Jadi punya ternak-ternak yang yang dijadikan Allah. Dan tidak hanya artinya itu kan lintas. Pokoknya di luar mereka lah. Islam kah, Kristen kah, atau siapa. Pokoknya di luar Yahudi, dan Yahudi itu kan satu turunan. Nah, itu. Jadi turunan Yahudi itu yang berarti sisanya itu yang tinggal dua ini, Israel dan Yehuda. Jadi Israel dan Yehuda. Yang banyak tulisannya ini Yehuda ini. Makanya sebut yang Yahudi. Itu yang sekarang tuh itu. Nah ini mereka tuh bikin ini ketika mereka dalam sejarah faktanya tuh mereka kan diusir, gak diterima oleh semua daerah, gak punya lahan dan orang tahu jahatnya mereka itu. Jadi makanya banyak statement-statement dari pemimpin dunia bahwa dan mereka memang tidak pikasebelen. Kalaupun kita terima, itu pasti mengganggu, pasti membuat kerusakan. Itu makanya di kejadian di zaman kerajaan di mana Jerman, mereka dibakar. Iya, sebelum Hitler, Dok. Zaman sebelum perang salib. Sebelum terjadi perang salib. Itu mereka oleh raja siapa itu dihabisin. Terusir sana justru yang baik itu Turki Utsmani. Dia diberikan lahan wilayah Turki Utsmani yang dekat Armenia. Itu di situ sekarang Turki tapi nggak masuk ke Turki, situ dan mereka merengek-rengek pengen masuk ke Palestina. Oleh Sultan Turki itu nggak bisa. Ya udah kamu di sini aja gitu. Itu. Iya, dan mereka membujuk Inggris akhirnya kan, karena itu di bawah kekuasaan Inggris ketika kesultanan ketika masih ada Sultan Turki Utsmani itu Palestina aman di bawah itu, dan mereka tuh mengganggu ya, mensabotase kerajaan ataupun wilayah-wilayah yang di bawah Turki Utsmani itu, sehingga mulai memisahkan diri kan gitu ya. Untuk selanjutnya ya ketika terpecah lemah umat Islam itu akhirnya dimasukin, dicaploklah dengan Inggris, dengan negara Eropa. Akhirnya mereka ini begitu. Nah dengan itulah ketika kesultanan runtuh mulai masuk kan. Jadi mendompleng, dan mereka itu kan ketika didompleng oleh Prancis itu kan mereka itu sebagai, dan oleh warga Palestina kan oh ya silahkan gitu kan, dengan kapal-kapalnya kan ada itu ya. Tapi ketika mereka masuk ke Palestina dengan sebagai bukan diaspora, imigran, sebagai imigran itu kan, itu sampai ya oleh warga Palestina kan diberikan gitu pendampingan baik. Bahkan kan ada cerita siapa yang jadi artis di Amerika tuh yang turunan Palestina, itu kakeknya itu berbisnis dan bermitra dengan orang Yahudi gitu. Baik, tapi ketika mereka di situ setelah invasi Inggris, dan mereka itu akhirnya berubah, mereka tuh yang namanya teman itu jahat ya. Itu diusir orang-orang Palestina. Jadi kayak kita sekarang tiba-tiba mereka masuk, kita diusir. Itu sekarang gitu. Jadi dan di protokol itu yang jadi target mereka itu sebenarnya tidak hanya Palestina, semua sama. Semua sama. Jadi Lebanon, Syria, Jordania, semuanya. Makanya sekarang walaupun dengan alasan menghajar Hizbullah, itu memang target mereka. Jadi setelah Palestina nanti Lebanon gitu. Jadi kalau negara-negara Arab diam itu sebenarnya kerugian, ya, karena mereka sebenarnya target juga gitu. Target juga. Yaitu Yahudi. Jadi memang luar biasa. Mereka tuh kakusnya terhadap dunia, sehingga seperti itu.
Jadi kalau tadi Amerika kenapa tunduk karena memang Amerika jadi bahkan ketika seorang presiden Amerika, maka ada dua prosesi, Dok. Jadi ada prosesi yang dipublish, ada juga prosesi sebelumnya, yaitu disumpah di Talmud. Oh, iya. Jadi nggak ada satu negara presiden Amerika yang nantinya tidak akan yang tidak berkoalisi ataupun yang jadi pendukung Yahudi. Pasti karena mereka tuh ketika itu disumpah Talmud. Kalau itu kan wali ya mudah-mudahan nanti, tapi ini juga pasti ada. Karena mereka tuh ketika tidak terkendalikan, maka kan. Sebenarnya kan Trump itu kalau secara sistem demokratis itu nggak akan terpilih. Mereka kan naik dengan curang. Iya. Gitu. Dengan kebohongan itu udah disampaikan. Seperti itu. Jadi nggak ada, termasuk dari sebelumnya Jimmy Carter semuanya. Termasuk pembunuhan Jimmy Carter itu kan termasuk itu karena dia sudah ada dinilai ini bahaya gitu kan ya. Belot. Jadi itu. Dan beberapa peristiwa dunia di baliknya mereka, termasuk revolusi Prancis. Itu mereka ada yang posisinya itu bukan ini, tetapi apa namanya, sebagai pelayan gitu, pelayan kerajaan apa di situ. Dan di situ mereka masuk tuh membuat skandal-skandal gitu. Jadi dan itu kan ada sudah masuk dalam bentuk film-film itu sebenarnya. Kalau kita sadari itu sebenarnya udah ada di film-film. Iya itu mereka juga udah buka gitu. Jadi mereka tuh masuk. Jadi waktu saya dengan itu di apa, sebenarnya di tahun 90 itu udah ada buku yang berbahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Al-Yahud waro akul jarimah. Jadi ada dulu di perpustakaan Libya tuh masih di Salemba, ada buku bahasa Arab tuh Al-Yahud waro akul jarimah. Jadi Yahudi dibalik semua kejahatan. Lalunya itu dokumen. Nah kemudian nggak lama diterjemahkan dalam Indonesia dalam ada beberapa versi. Ada Yahudi Menggem Dunia. Bahasa itu dulu ada buku Yahudi Menggem Dunia. Itu gambarnya tuh nih ada ular gitu. Warna biru lah bukunya, masih inget. Jadi Al-Yahud Warokal Jarimah, kemudian ada versi Indonesianya Yahudi Menggem Dunia. Kemudian dari satu buku lagi, bukan judulnya bukan Yahudi Menggenggam Dunia, apalah gitu kan, dibalik kehancuran ataupun kejahatan dunia. Nah kemudian itu saya belum nonton film, termasuk dengan tadi dari dosen. Saya pas belajar itu kan itu apa namanya, masa sih gitu kan, masa sih sampai segitunya. Tapi pas nemukan film, oh iya juga ini ada nih. Jadi mereka terus masuk dalam berbagai sektor gitu kan, dan sampai semua sektor mereka masuk. Jadi untuk mengendalikan, dan mereka itu tahu persis tentang watak manusia gitu. Jadi kalau sekarang manusia itu suka dengan hal-hal yang berbahayaan, ya mereka supply gitu kan. Jadi dan kita dapatkan sekarang juga kalau kita saya kebetulan banyak apa dengan vendor-vendor kemudian narasumber gitu kan. Itu tentang apa otak manusia, kortek gitu kan, tentang struktur ada aspek hewaninya itu kan, bahkan jadikan teori. Jadi untuk seumpama orang takluk itu, untuk supaya taat itu pendekatannya adalah pendekatan aspek hewaninya manusia. Mereka lapar, ya udah itu makanan tuh yang jadi ini, yang jadi stimulus kan gitu. Mereka perlu terhadap seks gitu ya, ya mereka kasih gitu. Mereka perlu ini, mereka kasih. Jadi bahkan kan ada yang zaman Soekarno aja ditolak ya, seperti apa ya.
klub Rotary Club, terus Lion Club. Di Indonesia udah ada kan, bahkan udah muncul oleh Soekarno nggak boleh gitu. Bahkan katanya Soekarno juga termasuk list gitu dulu tuh. Tapi enggak, kata Soekarno enggak. Jadi ini Rotary Club, Lions Club itu kan udah ada, cuma dilarang. Nah setelahnya ada di Indonesia. Apa kan programnya mereka itu kan di dalamnya itu haji-haji. Karena program juga kan program mulia, kemanusiaan, sosial gitu kan. Tapi di balik itu adalah mereka menjerat. Nah sekarang kan masih dipakai, makanya sekarang dengan abstain file. Nggak, itu kan abstain file itu kan jebakan-jebakan dulu di dalamnya itu kan orang yang sudah terjerat ke dalam jebakan itu. Mereka siapkan kan, ayo di sana tuh bebas. Jadi dipakai termasuk para aktivis-aktivis Islam dunia itu dijebak dengan sama. Jadi orang yang selama ini aktivis yang juhud segala macam gitu kan yang dijebak juga. Jadi bahkan ada ketika perjalanan ke Amerika itu aktivis itu ya kan kalau namanya harta mah udah lewat lah gitu kan. Di kapal itu disodorin perempuan. Gitu. Disodorin perempuan. Kalau dia mau gitu, udah tuh. Jadi nggak di stop dia melantangkan kebenaran itu akan habis, udah diem karena dengan satu skandal itu. Gitu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Ditolak karena dia udah nyadarin, oh ini jebakan nih. Dan memang secara ini juga dia seorang yang soleh gitu kan dan tidak benar. Sampai akhirnya kan dengan kekerasan dan sebagainya. Akhirnya kan ditembak juga gitu. Jadi mereka Allah SWT ini kan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual atau jangan kau tukar kebenaran dengan dunia. Baik, alhamdulillah kita waktunya sudah habis. Semoga ini bermanfaat dan kita jadikan sebagai ibros atau petunjuk dalam hidup kita. Semoga kita berikan keistiqomahan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.